Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Kisah sedih Nabi Muhammad SAW dihukum cambuk oleh sahabat di detik-detik kematiannya. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum meninggal. Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama sehingga kondisi beliau sangat lemah. Pada suatu hari Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dengan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita, kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasha. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasha. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasha berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasha, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasha, bukankah baginda sedang sakit?" Ukasha tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya,
"Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasha hendak pukul ayahku? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukul, pukullah aku, anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah SAW berkata, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau engkau mau pukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. "Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasha." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja, wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasha." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah." Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukulku, aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Ukasha langsung menghambur menuju Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka."
dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mulia akhlak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hayatnya beliau menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Karena itu sungguh beruntung mereka yang hidup sejaman dengannya dan beriman kepada risalah yang dibawanya. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.